siang, shalom, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heni Abe Lestusa. Saya adalah seorang dosen dari Fakultas Teknik, Program Studi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro Universitas Papua. Perkenankan saya untuk menjelaskan deskripsi tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar konversi energi dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah dasar konversi energi ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Program Studi D3 Teknik Listrik, Fakultas Teknik Universitas Papua, jenjang semester yang kedua. Mata kuliah dasar konversi energi ini memiliki bobot SKS yaitu 2, yang keduanya adalah SKS teori. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber energi alternatif sebagai pembangkit energi yang ramah lingkungan. Pokok bahasan dari mata kuliah ini yaitu mengenal potensi dan pemanfaatan energi terbarukan seperti angin, matahari, dan biomasa. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain: 1. Mampu menerapkan konsep teoritis dan aplikasi matematika, ilmu pengetahuan alam yang diperlukan untuk merancang dan menyelesaikan permasalahan listrik dan elektro. Yang kedua, mampu mendesain dan menerapkan sistem teknologi listrik atau elektro dan kendali di bidang instalasi, serta yang ketiga, mampu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi listrik atau elektro berdasarkan perkembangan teknologi terkini. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang akan diperoleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini adalah diharapkan yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar energi, hukum-hukum mengenai energi, dan perkembangan energi dari masa ke masa, dan yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari serta tantangan dan solusi inovatifnya. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah dasar konversi energi ini berupa textbook yang berjudul sebagai berikut: Buku Ajar Energi Baru dan Terbarukan, Pembangkit Energi Listrik, dan Teknik Konversi Energi. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran aktif, di mana metode ini berpusat pada mahasiswa yang di dalamnya memiliki bentuk pembelajaran collaborative learning, cooperative learning, dan juga studi kasus. Metode sinkronus dan asinkronus juga diterapkan pada mata kuliah dasar konversi ini, di mana sinkronus merupakan mata kuliah tatap muka yang dilaksanakan dalam kelas. Sedangkan metode asinkronus melalui LMS yaitu Google Classroom. Link mata kuliah ini dapat diakses pada awal mata kuliah ini. Selain itu, diskusi dapat dilakukan melalui WhatsApp group. Lama pembelajaran pada mata kuliah dasar konversi ini dilakukan dalam 16 tahapan, di mana 14 tahap merupakan tahap tatap muka, 1 tahap untuk ujian tengah semester, dan 1 tahap lainnya untuk ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah dasar konversi energi ini terdiri dari pertama, keaktifan mahasiswa di kelas, yang kedua, tugas mandiri dan tugas kelompok, yang ketiga, ujian tengah semester, dan yang keempat adalah ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian evaluasi ini yaitu keaktifan di kelas sebesar 10%, tugas sebesar 30%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebesar 30%. Berikut adalah cuplikan pembelajaran di mana saya akan mendemokan kuliah tatap muka yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai kita punya kelas hari ini, coba kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Oke, sebelum kita memulai kelas, kemarin kita sudah mengikuti pertemuan pertama. Ibu sudah menjelaskan tentang kita punya asuran perkuliahan, kemudian penilaian. Ibu harap teman-teman ke hari-hari kedepannya teman-teman tetap rajin untuk mengikuti kelas ya, supaya nilainya bisa mendukung teman-teman supaya bisa lulus di mata kuliah ini. Mata kuliah ini mata kuliah apa ya? Ditanya lagi yang sudah ada selama kelas. Mata kuliah dasar konversi energi. Oke, sebelum kita memulai kelas, Ibu absen dulu ya. Yopi Madiagasi. Oke. Kemudian Nias Kogoya. Hadir Ibu. Paulus Hengki Rumbian. Ander Ketanduk. Habel Danili. Elsa. Samsul. Ahmad. Muhammad Fatih. Oke. Jini Aldo. Fatimah. Muhammad Alvin. Oke, Natalia. Oke, luar biasa hari ini semua hadir ya. Semoga tetap rajin sampai pertemuan terakhir ya. Oke, kita mulai kita punya pertemuan hari ini. Kita masuk pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini kita akan membahas, kemarin kita sudah belajar tentang definisi aturan, teman-teman sudah lihat RPS-nya seperti apa. Sekarang kita akan masuk pada mata kuliahnya yaitu dasar konversi. Nanti linknya akan Ibu share di kita punya Google Classroom, nanti akan teman-teman lihat untuk link RPS, kemudian link kurikulum dan juga kelas Google Classroom-nya. Silakan bergabung ya, semua sudah punya link Google Classroom kan? Ya, nanti dia di grup WhatsApp ya. Oke, kita punya penilaian yang diingatkan lagi. Yang kemarin mungkin tidak sempat masuk, Ibu ingatkan lagi untuk penilaian. Penilaian kita kemarin kita sudah sepakat bahwa untuk ada nilai absen sebesar 10%, kemudian nilai tugas 20%, kemudian MIT 35% dan UAS 35%. Ini kesepakatan bersama dari yang kemarin kita masuk. Sesuai aturan kita ikuti keputusan bersama ini pertama ya. Kemudian untuk penilaiannya karena kelasnya kurang dari 30 mahasiswa, maka penilaiannya adalah seperti yang tercantum di depan, 0 sampai 49 nilai E, kemudian 50 sampai 59 D dan seterusnya sampai nilai A. Jadi diharapkan teman-teman mengikuti semua kelas supaya bisa mendapat nilai yang baik. Karena semakin sedikit mahasiswa di dalam kelas, maka dia punya rentan nilai semakin kecil untuk bisa dapat nilai C. Kalau kelasnya banyak sekitar 50 lebih dari 30 orang, teman-teman dapat nilai 50 saja itu sudah dapat nilai C ya. Karena kelasnya sedikit, teman-teman harus berusaha supaya dapat nilai 60. Tapi Ibu yakin teman-teman semua pasti akan lulus mata kuliah ini ya. Oke, kita lanjut untuk aturan perkuliahannya. Ibu bahas kembali. Ada 16 pertemuan, teman-teman wajib memenuhi absen 75% dari 14 pertemuan. Kemudian 1 pertemuan untuk UTS dan 1 pertemuan juga untuk UAS. Tugasnya nanti punya ada 2, tugas besar 1 untuk UTS dan tugas besar 2 untuk UAS. Untuk link aturan juga nanti teman-teman silakan dilihat di kita punya grup Google Classroom ya. Untuk tujuan mata kuliah kita di pagi hari ini adalah mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan tentang sejarah penggunaan energi, konversi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita ya. Kemudian untuk materi pembelajarannya kita akan mempelajari yang pertama yaitu mengenai awal mula energi terbarukan, kemudian revolusi industri, pemanfaatan energi, kemudian energi terbarukan dan pemanfaatan energi di Indonesia dan di dunia. Oke, sebelum kita memulai kelas, teman-teman tahu, teman-teman dari rumah tadi pagi ada yang datang sarapan tidak? Ada yang sarapan, ada yang tidak sarapan, anak kos juga.
tahu apa itu energi? Satu, Ya, silakan. energi adalah sesuatu yang tidak bisa diciptakan dan dihancurkan, tetapi dapat diubah. Oke, betul sekali. Energi itu adalah sesuatu yang tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, tapi bisa diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, teman-teman, jadi secara umum energi itu adalah energi is the capability for doing work. Energi adalah kapasitas kita untuk melakukan suatu kerja. Tapi kerja yang seperti apa? Kerja yang bermanfaat. Teman-teman misalkan dari rumah, kegiatan yang bermanfaat adalah teman-teman bisa jalan ke kampus, ya kan, melakukan aktivitas yang bermanfaat. Kemudian energi juga bisa disebut tadi adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Apa teman-teman bisa lihat angin? Bisa lihat angin nggak? Tidak, kita tidak bisa lihat, tapi bisa rasa angin. Oke, bisa rasa angin terus. Oh ya. Terus teman-teman bisa lihat energi cahaya. Langsung bisa lihat matahari gitu tanpa ini. Bisa? Ini langsung kelihatan nanti kan secara langsung gitu ya, tidak bisa ya. Tapi bisa saja punya manfaat. Ya, panasnya dan juga dia punya cahaya sendiri ya. Nanti itu kita akan lihat. Oke, pada awalnya energi itu diciptakan energi. Ada yang tahu nggak pertama kali itu energi apa yang ada muncul? Energi yang pertama sekali muncul. Energi panas ya, betul sekali. Energi panas itu asalnya dari mana? Dari zaman purba, manusia purba dulu itu mereka menggunakan batu atau ranting yang kering, kemudian mereka gosok-gosok, kemudian akan menimbulkan asap, panas, dan menimbulkan api. Jadi awalnya itu mereka hanya gunakan orang purba untuk menghangatkan badan, tapi akhirnya mereka memanfaatkan energi tersebut bukan hanya untuk menghangatkan badan, tetapi juga untuk kebutuhan energi. Seperti gambar yang teman-teman lihat di depan ini, mereka gunakan untuk memasak daging buah mereka. Yaitu awal mula energi di permukaan. Ini pasti akan buat BTS ya. Akan buat BTS soal ini. Energi pertama kali ditemukan itu energi apa? Bukan energi api ya, energi panas. Oke, good job. Nah, manusia ini, kita ini tidak dapat hidup tanpa energi. Yang betul atau tidak? Bagaimana evolusinya energi itu? Kalau kita orang elektro, kita bicara tentang energi, berarti kita gunakan untuk pembangkitan ya. Kita gunakan untuk pembangkitan, ada banyak energi yang bisa kita gunakan, baik energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Nanti kita akan lihat. Tapi kita mau lihat dulu bagaimana evolusi energi. Manusia berevolusi, ya. Komunikasi berevolusi, energi juga berevolusi. Tadi yang awalnya manusia menemukan api, kemudian api itu bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian manusia mulai berpikir bagaimana supaya cari energi lain. Mereka menambang, dapatlah batu bara, dapatlah minyak dan lain-lain. Ketika mereka menambang, terus setelah itu mereka ingin melakukan kegiatan produksi lagi. Akhirnya mereka menggunakan kegiatan tambang yang tadi, tambang batu bara dan lain-lain untuk, kalau kita di elektro sendiri, untuk pembangkitan. Jadi kita punya pembangkitan yang ada sekarang, kebanyakan itu menggunakan energi fosil, ya, dari pemanfaatan batu bara, minyak dan lain-lain. Kemudian semua energi itu kita gunakan untuk kita punya barang-barang elektronik, laptop seperti yang ibu gunakan, infocus, kemudian semua alat-alat elektronik, lampu ini bisa menyala semua karena hasil dari energi yang ditambang ini, ya. Itu evolusi dari energi sendiri. Kemudian kita lihat pada zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah manusia memanfaatkan kayu untuk memasak dan
bakar untuk masak. Siapa yang di rumah masih pakai kayu bakar untuk masak? Masih ada? Iya, masih ada. Masih juga ada yang pakai kayu bakar untuk memasak. Kemudian pada awal sejarah, selain itu juga manusia memanfaatkan energi angin. Energi angin ini dimanfaatkan untuk mengangkut, yaitu untuk pengangkutan, biasanya pakai kapal perahu layar itu ya, terus bisa mengangkutkan dari satu daerah ke daerah yang lain menggunakan perahu layar. Kemudian untuk pendorong kapal layar, pompa air irigasi dan alat penggiling, dan semuanya memanfaatkan energi angin. Nah, ini teman-teman tahu tidak dia penemu apa? Sudah ada di depan ini ya. Dia adalah penemu mesin uap. Penemu mesin uap ini namanya adalah James Watt. Dia menggunakan hasil dari batu bara yang ditemukan pada abad ke-13. Dia gunakan untuk mesin uapnya pada abad yang ke-18. Mesin uap ini digunakan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan industri. Kalau kita orang listrik berarti digunakan untuk membangkitkan. Pada zaman itu mereka tidak memperhitungkan tentang adanya kerusakan lingkungan. Sekarang kalau teman-teman rasakan tuh, kalau bumi makin panas atau makin dingin? Makin panas. Ya kalau bumi makin panas berarti lapisan ozonnya makin mulai menipis. Itu karena ini sudah berpuluh-puluh tahun dan manusia zaman ini baru mengerti, oh kenapa kita harus mengecilkan risiko kerusakan lingkungan. Caranya apa? Kita pakai batu bara tapi kita tidak boleh, pembangkitannya tidak boleh banyak menghasilkan asap ya, atau CO2 atau dioksida. Karena itu tadi dapat merusak lapisan ozon. Dulu juga semua yang awalnya padat karya manusia yang kerja, karena sudah ada mesin uap, semuanya diganti dengan mesin uap. Sekarang ini teman-teman kalau tidak punya keahlian, sekarang kan semua sudah beralih ya. Kalau misalnya tahun-tahun ke depan ini robot yang kecil, teman-teman kalau tidak punya keahlian sebagai mahasiswa dan tiga listrik, teman-teman akan kalah sama mesin. Nanti yang menjadi wireless itu mesin ya. Kemudian nanti yang jadi operator di PLTD, di pembangkit, dimanapun itu mesin. Jadi tidak perlu lagi tenaga manusia. Kalau tidak perlu tenaga manusia lagi, berarti ya makin untung perusahaan. Nah sekarang bagaimana caranya teman-teman harus punya skill ya, supaya bisa, jangan sampai teman-teman digantikan oleh mesin. Oke, setelah itu, setelah batu bara muncul lagi penambangan-penambangan yang lainnya yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia pada abad ke-19 dan pada abad ke-20. Itu masuknya energi minyak motor pembakaran berbasis minyak menggantikan batu bara. Jadi yang awalnya batu bara sekarang digantikan lagi dengan minyak, gitu ya. Teman-teman punya motor semua pakai batu bara, tidak toh pakai minyak toh. Terus yang dulunya pembangkitannya pakai batu bara semua sekarang sudah digantikan dengan minyak. PLTD pakai minyak toh? Ya bukan pakai batu. Walaupun ada pembangkitan lain yang pakai batu bara, tetapi minyak juga sekarang pada abad 19 dan 20 lebih didominasi oleh pembangkitan yang menggunakan berbasis minyak. Pada abad ke-20 juga ini pemanfaatan energi itu antara lain ada energi air, batu bara, minyak, gas alam dan nuklir. Ada dua bentuk energi di sini. Yang pertama energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi yang terbarukan yang mana aja? Menurut teman-teman energi yang terbarukan yang mana saja? Air ya. Air aja yang energi terbarukan. Air ini bisa musnah. Tidak bisa musnah loh. Ya. Kemudian ada lagi energi yang lain yang teman-teman tahu? Energi terbarukan? Matahari. Terus sekali. Matahari bisa musnah? Kalau matahari musnah tidak bisa musnah, gitu ya. Kalau matahari tidak bisa bulan
sekali. Sumber energi yang jumlahnya terbatas. Kita harus tunggu bertahun-tahun dulu untuk bisa menambang hasilnya. Tadi seperti batu bara, ini yang harus berpuluh-puluh tahun dari fosil-fosil tumbuhan. Ya, baru bisa menghasilkan batu bara, minyak, dan lain-lain. Oke, kita akan lihat selanjutnya adalah pemanfaatan energi terbarukan. Nah, sekarang di zaman pemerintahan Jokowi lalu, Jokowi sedang mengaktifkan kita semua supaya kita berbondong-bondong menggunakan energi terbarukan. Salah satunya energi cahaya yang ada di mana? Ada yang tahu? PLTS Apung yang besar sekali. Di mana? Ya, di Cikarang. Ya, PLTS Apung yang dia besar sekali ya. Itu kita punya di Indonesia sendiri. Oke, energi terbarukan ada di antaranya energi surya. Kalau pembangkitannya namanya apa? Yang menggunakan energi surya? Ya, PLTS. Konversinya tahu tidak? Dia mengubah energi panas menjadi energi listrik. Kemudian yang berikutnya ada energi angin, pembangkitannya. Ada yang tahu? Tadi kalau surya, PLTS pembangkitannya pembangkit listrik tenaga surya. Konversinya tadi yang sudah disebutkan oleh teman kalian. Kemudian yang berikutnya adalah energi angin. Kalau pembangkitannya pakai turbin angin ya. Kalau pembangkitannya PLT, pembangkit listrik tenaga baru. Kalau PLT ada PLT atau pembangkit listrik tenaga air. Pemanfaatan air selain pembangkit PLTA ada yang lain? PLTMH juga ada, PLTM juga ada. Kemudian ada energi bioenergi. Kalau bioenergi pemanfaatannya adalah dengan kalau di PLTMG biasanya pakai apa? Ada tahu? Minyak apa namanya? B40. Jadi B40 itu antara minyak sel dan juga energi dari tumbuhan sumbernya adalah kelapa sawit, minyak kelapa sawit digabungkan jadi B40. Kemudian ada gelombang laut dan panas bumi. Oke, komposisi pemanfaatan energi dunia ini seperti dilihat di depan, rekan-rekan mahasiswa semua masih didominasi oleh batu bara. Hanya 16,3% yang hydro, kemudian 6,6% yang solar, wind, geothermal, dan tidak. Yang sebagian besar ini adalah energi bukan tak terbarukan. Tak terbarukan ya sebagian besar. Yang terbarukan masih sebagian kecil ini teman-teman, 16 dan juga 6,6% ini. Itu untuk energi dunia. Ini data yang diambil dari Electricity Information tahun 2019. Kemudian untuk realisasi dan dauran energi di Indonesia, kita punya pemerintah sendiri melalui ekonomis kita Faisal Basri. Dia mengatakan bahwa kita nanti di tahun 2050 ini akan menggunakan 31,0% energi. Nanti pada tahun 2050. Sedangkan dari British Petroleum sendiri statistikanya dia juga masih menggunakan energi tak terbarukan. Kita di Indonesia juga masih menggunakan energi tak terbarukan ini ya teman-teman, yang warna merah, biru dan juga abu-abu, masih didominasi oleh energi tak terbarukan. Sedangkan untuk British Petroleum sendiri pada tahun 2019 itu masih 4,4% penggunaan energi terbarukan. Sisanya itu semua adalah energi tak terbarukan. Jadi apa yang bisa kita pelajari hari ini melalui dasar konversi energi? Setelah teman-teman tahu sejarahnya, setelah teman-teman tahu energi itu apa dan energi terbarukan serta energi tak terbarukan, contoh-contohnya seperti apa saja. Apa yang harus teman-teman lakukan? Karena kita tahu bahwa kita punya energi ini makin hari makin menipis, energi tak terbarukan makin hari makin menipis atau makin hari makin banyak. Energi terbarukan, energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan ini makin hari makin menipis.
Di ruangan terbuka jangan nyalakan lampu, ya kan? Gunakan cahaya matahari yang ada. Kemudian kalau sudah selesai melakukan segala aktivitas, ya, dalam ruangan, kalau misalnya ruangan gelap dimatikan ruangannya, kemudian semua peralatan dicabut, peralatan elektroniknya, supaya tidak membuang-buang energi. Oke, kesimpulan dari mata kuliah ini adalah teman-teman, tadi kita punya tujuan teman-teman bisa menjelaskan apa yang adalah energi, kemudian sejarah penggunaannya, dan juga apa itu energi terbarukan dan tak terbarukan. Energi, apa itu energi? Ada yang bisa menjawab? Energi adalah sesuatu yang bisa diciptakan lebih hancurkan tapi dapat berubah. Yang bisa menjelaskan energi terbarukan? Energi terbarukan? Energi terbarukan energi yang tidak dapat, yang biasa dari alam yang tidak dapat habis. Ya, kalau tak terbarukan? Energi yang sumber energinya terbatas. Oke, betul sekali. Oke, semoga dengan mata kuliah hari ini dapat membangun pengetahuan teman-teman mengenai dasar konversi energi, apa itu energi, sejarahnya, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Gunakanlah energi dengan bijak supaya kita tinggalkan itu bisa merasakan energi yang hari ini teman-teman bisa rasakan. Oke, untuk tugas minggu depan, teman-teman cari tentang jenis-jenis energi. Jenis-jenis energi itu apa saja? Kita akan bahas minggu depan, tapi teman-teman harus cari tahu apa itu jenis-jenis energi. Apa saja jenis-jenis energi yang akan teman-teman kita akan bahas untuk minggu depan. Bisa ya? Sebelum memulai kelas minggu depan, itu akan menanyakan tugas kita. Oke, mari kita mengakhiri kelas hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Ada pertanyaan sebelum ibu tutup kelas? Ada? Oke. Jika tidak ada, mari kita berdoa menurut agama dan menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Demikian penjelasan saya mengenai deskripsi mata kuliah dasar konversi energi yang saya ampu dan juga cuplikan video pembelajaran saya di dalam kelas. Semoga dapat memberikan gambaran singkat mengenai kinerja pengajaran saya di program studi D3 Teknik Listrik jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Papua. Saya berterima kasih kepada seluruh tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025 dan juga kepada tim LP MPP Universitas Papua. Saya juga berterima kasih kepada pimpinan Fakultas Teknik Universitas Papua, rekan sejawat dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam membantu saya dalam pembuatan video ini. Demikian penjelasan saya. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua.